Shalom Pak dosen, teman-teman dan kakak-kakak ASDOS. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kekristenan di Sumatera. Nah, saya salah satu perwakilan dari kelompok 11 atas nama Ayu Putri Lape dengan NIM 71-2022-276. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, ada beberapa singkatan yang akan kami pakai di dalam pemaparan materi ini. Yaitu yang pertama ada RMG yang kepanjangannya adalah Renaissance Mission Giselself. Yang kedua ada Nederlands Sendeling Geneskap yang singkatannya adalah NZG. Dan PI yang kepanjangannya adalah Pekabaran Injil. Nah, berbicara mengenai kekristenan di Sumatera, ada organisasi-organisasi dari luar yang tidak terlepas dalam usaha pekabaran Injil di Sumatera, yaitu RMG dan juga NZG. Dan keadaan umum di Sumatera pun tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu yang pertama, agama Islam yang sudah mulai tersebar di Sumatera. Yang kedua, masyarakat yang masih menganut agama-agama suku. Yang ketiga, bangsa Portugis, VOC, dan juga Belanda sudah ada di Sumatera. Namun, mereka tidak tertarik dalam penyebaran Injil, melainkan mereka tertarik dalam usaha dagang. Sehingga ada beberapa daerah seperti di Padang, Bangka Hulu, itu dibuat pangkalan-pangkalan untuk usaha dagang mereka. Nah teman-teman, namun usaha PI terus dilakukan dan ada beberapa utusan dari luar Indonesia. Yang pertama ada utusan dari Inggris. Utusan dari Inggris ini dibaptis di Inggris dan kemudian datang ke Tanah Batak untuk melakukan pekabaran Injil. Mereka mulai belajar bahasa Batak, makan-makan ala Batak, dan lain sebagainya. Namun mereka gagal dalam pekabaran Injil di Tanah Batak. Mengapa mereka gagal? Nah, mereka gagal itu karena Belanda tidak mengizinkan mereka untuk melakukan pekabaran Injil di Tanah Batak. Yang kedua itu ada utusan dari Amerika yang bernama Numson dan juga Liman. Nah, kedua orang ini pun gagal karena mereka terbunuh di dalam perjalanan. Dan yang ketiga ada dua tokoh yang sangat berpengaruh besar, yaitu Van der Tuuk dan juga Nommensen. Itu adalah utusan dari Jerman. Yang pertama berbicara mengenai Van der Tuuk. Nah, Van der Tuuk ini adalah seorang ahli bahasa yang diutus dari Jerman. Ia melakukan penelitian ilmiah bahasa Batak di Batak. Dan ia mengaku bahwa ia adalah seorang ateis, tetapi ia tertarik dalam proses pekabaran Injil. Ia juga suka makan makanan ala Batak, suka menjamu orang-orang Batak, bercerita dengan orang Batak, dan lain sebagainya. Nah, dia juga melakukan usaha-usaha seperti menerjemahkan Alkitab atau buku-buku lain ke dalam bahasa Batak tersebut. Dia mulai melakukan proses pekabaran Injil itu di Tapanuli Utara, karena di daerah-daerah lain selain Tapanuli Utara itu seperti Angkola, itu sudah ada agama Islam atau penduduk-penduduk sudah menganut agama Islam, sehingga ia bersama para sending-sending yang lain pergi ke Tapanuli Utara. Namun di Tapanuli Utara, bangsa Belanda menolak mereka karena bangsa Belanda menganggap mereka tidak membawa jaminan keselamatan. Bangsa Belanda memikirkan bahwa orang-orang atau sending-sending ini tidak menjamin sebuah keselamatan terhadap daerah tersebut, sehingga mereka menolak Van der Tuuk beserta para sending-sending lainnya. Usaha mereka tidak berhenti sampai di Tapanuli Utara, tetapi mereka terus menyebarkan agama Kristen sehingga membuat banyak orang yang percaya dan menambah jumlah agama Kristen di daerah Sumatera tersebut. Nah teman-teman, tokoh yang kedua yang diutus oleh Jerman adalah Nommensen. Nommensen ini melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Van der Tuuk, dan ia pun juga merasa nyaman di daerah Batak. Ia makan makanan ala Batak, ia menjamu orang-orang Batak, suka bercerita dengan orang Batak, menerima tamu-tamu orang Batak, dan lain sebagainya. Dan ia pun memutuskan untuk menetap di Silindung. Tetapi orang-orang di Silindung itu tidak suka dengan Nommensen. Mengapa demikian? Karena orang-orang setempat menganggap dia sebagai seorang asing yang tidak menghargai adat, yang tidak menghargai aturan penduduk setempat. Sehingga mereka tidak memberikan tanah untuk Nommensen membangun rumahnya di sana. Nah, Nommensen juga hidup di dalam kampung atau keadaan Silindung itu yang rusuh, suka berperang, dan mereka mengusir orang-orang Kristen yang pertama karena mereka menganggap bahwa orang-orang Kristen itu tidak memberi sumbangan untuk upacara kesukuan atau upacara adat tersebut. Dari situlah Nommensen melakukan sebuah tindakan di mana Nommensen mengumpulkan orang-orang Kristen yang diusir itu dalam sebuah kampung tersendiri, dan kampung itu bernama Huta Damai atau Kampung Damai. Nah, orang-orang Kristen yang sudah di dalam kampung Huta Damai atau Kampung Damai itu pun ikut serta dalam proses pekabaran Injil bersama Nommensen, sehingga agama Kristen semakin meluas di berbagai daerah yang ada di Sumatera. Pada tahun 1866 itu, Nommensen membuat sebuah aturan karena Nommensen melihat bahwa agama Kristen sudah semakin banyak. Ia melakukan sebuah tatanan terhadap jemaat terhadap kampung Huta Damai itu. Ia mengirimkan 4 orang penatua, ia mengirimkan 3 diaken, dan lain sebagainya. Selain itu juga, Nommensen membuat tatanan baru seperti
keluarga-keluarga harus berdoa dengan teliti, ada berdoa sebelum makan dan sesudah makan, ada berdoa sebelum dan sesudah tidur, dan juga rajin membaca Alkitab. Nah teman-teman semua, agama Kristen ini semakin meluas dan terbentuk sebuah marga atau yang disebut juga puak. Dan para sending itu juga mengetahui apa arti marga yang sebenarnya. Di tahun 1881 itu, mereka juga membuat sebuah tatanan baru yang tidak berbeda jauh seperti tatanan baru di tahun 1866. Nah, di sana mereka mendirikan tiap-tiap pos PI di salah satu marga, dan marga itu menjadi induk, menjadi pusatnya. Dan marga yang menjadi induk atau menjadi pusatnya itu dipimpin oleh para sending sendiri dan juga ada beberapa pendeta Batak. Selain itu di sana dikenal dengan sesepupu marga. Nah, sesepupu marga itu pun juga membantu dalam menyelenggarakan adat setempat tetapi menurut pengertian agama Kristen. Nah teman-teman, namun Nommensen ini meninggal dan digantikan oleh orang-orang biasa, yang dimana orang-orang ini dilakukan dalam tindakan mereka dan juga dalam kebijakan mereka, karena mereka berpikir bahwa mereka itu kurang dalam berpendidikan. Lalu muncullah seorang dari Batak yang bernama M.H. Simanulang. M.H. Simanulang ini membentuk sebuah himpunan yang bernama Himpunan Kristen Batak. Nah, himpunan ini bertujuan untuk menolak LMG atau organisasi-organisasi luar agar tidak memiliki kedudukan kepemimpinan dalam gereja. Kemudian RMG ini bertemu dengan Sinode Agung. Nah, dalam pertemuan itu lahirlah atau terbentuklah Sinode HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan. Sehingga dipilihlah seorang pendeta dari Batak yang bernama Kasirait. Nah, Kasirait ini kemudian juga meninggal dan digantikan oleh pendeta Justinus Sihombing. Nah teman-teman semua, pendeta Justinus Sihombing ini menjadi oporus di tanah Batak pada tahun 1942 dan ia memimpin pun dalam keadaan susah dan ada peperangan antar suku. Ketika Justinus Sihombing ini mengundurkan diri dari jabatannya, maka terjadilah perpecahan di dalam Sinode HKBP. Dan Sinode HKBP ini menjadi induknya, ada perpecahan dari Sinode HKBP dan terbentuklah gereja-gereja atau sinode-sinode lain yaitu GKPS dan juga GKPI. Nah teman-teman, tata kebaktian dari HKBP ini berbeda juga dengan gereja-gereja lain di Indonesia, yaitu epistel. Epistel ini surat rasuli dan juga Injil. Surat rasuli ini disampaikan oleh para penatua dan Injil disampaikan oleh para pengantar jemaat ataupun pendeta. Usaha demi usaha PI atau pekebaran Injil terus dilakukan hingga di daerah Simalungun. Di Simalungun ini terbentuklah sebuah komite yang disebut NARA Marpoda, di mana komite ini didirikan agar orang-orang dari luar tidak berkuasa mengabarkan Injil terhadap mereka dalam bahasa daerah mereka. Dan ada salah satu panitia dari komite ini yang bernama Saragi. Nah, ia pun juga melakukan sebuah metode atau sebuah usaha di mana untuk menerjemahkan Alkitab-Alkitab atau buku-buku lain dalam bahasa asli mereka. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya di mana penyebaran agama Kristen di daerah Sumatera. Kemudian penyebaran Injil ini tidak hanya di Batak, tetapi meluas sampai di daerah Karo, di mana daerah Karo ini merupakan daerah yang sangat dominan dengan perkebunan dan perusahaan-perusahaan besar di daerah tersebut. Nah, di daerah Karo ini terkenal dengan perkebunan yang dimana mereka punya daerah tuh dataran tinggi. Nah, jadi orang-orang di sana keadaan umumnya mereka hidup dalam perkebunan tersebut. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya perkebunan dan perusahaan tersebut, muncullah pemberontakan yang terjadi di daerah Karo tersebut, di mana orang-orang Karo dengan orang Belanda melakukan pemberontakan di daerah tersebut. Kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Karo ini mulai dibakar habis. Tetapi walaupun perusahaan tersebut dibakar, tetapi usaha-usaha pekabaran Injil terus dilakukan oleh para zending pada saat itu, di mana mereka tidak putus asa dengan usaha pekabaran Injil di daerah Karo. Kemudian mereka pun mengirimkan salah satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu bernama J.H. Nehman.
di mana orang-orang di daerah Karo itu mulai dibaptis oleh J.H. Nehman ini, oleh tokoh yang terkenal itu. Kemudian mereka pun dibaptis dengan tokoh tersebut, yang dimana meningkatnya orang-orang Kristen pada saat itu, semakin meningkatnya orang Kristen. Tetapi di satu sisi mereka tidak memiliki kepemimpinan atau disebut dengan pendeta. Jadi mereka juga membutuhkan memiliki sebuah kepemimpinan, yang dimana mereka juga harus memiliki pendeta gitu. Jadi kemudian mereka jemaat di Karo ini membentuk sebuah sinode, yang dimana sinode ini kemudian membuat tata gereja, tata kebaktian yang untuk memimpin sebuah jalannya ibadah tersebut. Seiring berjalannya waktu, mereka pun menemukan seorang pendeta. Nah, di mana pendeta ini mulai ada dua pendeta, yaitu mereka pun ditabiskan di tahun 1950. Orang-orang mulai masuk ke Kristenan itu, dan seperti dari suku Karo, dan setelah gerakan 30 SPKI itu, orang-orang yang dibaptis berjumlah 60.000 orang, di mana orang-orang Kristen pada saat itu kemudian bertambah banyak dan memiliki sebuah pemimpin, yaitu pendeta. Kemudian dalam pekabaran Injil tersebut di agama suku, sehingga anggota-anggota gereja mulai berkampanye tentang pekabaran Injil. Kemudian GBKP pun mulai mengalami pertumbuhan secara batin, dan di mana jemaat-jemaat mulai menyusun pengajuan iman yang berjudul pengakuan dasar, dengan tujuan untuk menjadi patokan dalam pemecahan masalah dalam gereja tersebut, dalam ajaran gereja tersebut. Adanya dorongan dari Zending ini yang berperan penting, dan salah satu tokoh terkenal itu yang membuat agama Kristen menjadi semakin banyak di daerah Karo, dan kemudian terbentuklah sebuah gereja yang bernama Gereja Batak Karo Protestan. Nah, teman-teman semua, usaha demi usaha terus dilakukan oleh para sending-sending untuk mengabarkan Injil sampai di daerah Nias. Nah, Nias ini memiliki penduduk yang cukup padat, dan mereka lebih hidup dari bertani atau bercocok tanam jika dibandingkan dari hidup menjadi nelayan ataupun pelaut. Dan mereka atau para penduduk setempat masih memegang adat dan kebudayaan mereka. Sarana-sarana ataupun usaha-usaha, metode-metode yang dilakukan oleh para sending itu untuk mengabarkan Injil, yaitu membangun sekolah, membantu dalam proses pengobatan, meminjamkan uang dengan bunga yang rendah, dan juga menerjemahkan Alkitab dan lain sebagainya. Di daerah Nias ini ternyata ada dua peristiwa iman yang terjadi, atau dua kebangunan besar yang terjadi. Yang pertama, ada seorang yang merasa terberkati saat mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan khotbah dari seorang pendeta di Nias. Nah, ketika dia mendengarkan itu, ia merasa bahwa ia menyesali akan dosa-dosanya yang selama ini ia perbuat menyakiti hati Tuhan, dan ia menangis. Nah, ketika ia menangis, orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa ia menangis karena merasa sakit, hingga mereka membawa orang ini kepada para sending. Nah, para sending melayani dia, tetapi para sending tahu bahwa ia bukan menangis karena sakit, melainkan karena menyesali akan dosanya. Dari awal orang ini sampai semua orang di sekitarnya pun merasa hal yang sama. Mereka mengikuti dia, yaitu mereka mulai merasakan dosa mereka yang sangat besar. Mereka menyesali akan dosa mereka, sehingga para sending-sending ini merasa kelelahan untuk melayani mereka. Nah, berawal dari mereka, lalu agama Kristen pun mulai tersebar. Mereka ini mulai aktif dalam mengabarkan Injil, menciptakan lagu baru, ikut dalam persekutuan gereja, dan lain sebagainya, sehingga terbentuklah salah satu sinode di sana, yaitu Banua Nia Kerisau Kristen. Seiring dengan berjalannya waktu, ada kebangunan yang kedua yang terjadi, atau peristiwa iman yang terjadi, di mana yang kedua ini orang-orang di Nias mendapat kasih karunia. Mereka bercakap-cakap dalam bahasa roh, dan juga melakukan mujizat-mujizat yang terjadi di sana. Nah, ini merupakan awal dari pecahnya Sinode Banua Nia Kerisau Protestan ini.
Karena orang-orang di Nias lebih mempercayai atau lebih mendengarkan suara yang mereka dengar langsung dari Tuhan dibandingkan mengikuti aturan-aturan dari gerejawi. Sehingga sinode ini terpecah menjadi ONKP dan juga Amin. Nah teman-teman semua, dari pemaparan materi kami kelompok mengambil sebuah kesimpulan di mana usaha-usaha para sending ini terus dilakukan dalam proses pekabaran Injil di berbagai daerah di Indonesia, terutama juga di Sumatera, yaitu mereka mendirikan sekolah, membantu dalam pengobatan, dan juga menerjemahkan Alkitab atau buku-buku dalam bahasa daerah setempat, serta meminjamkan uang dengan bunga yang rendah. Nah, usaha demi usaha terus dilakukan dan mereka tidak menyerah walaupun keadaan awal itu agama Islam yang sudah ada dan juga masyarakat setempat yang masih memegang agama suku atau agama nenek moyang mereka. Nah, teman-teman semua, dari usaha pekabaran Injil ini lahirlah sinode-sinode gereja dari Sumatera, yaitu ada HKBP, BNKP, GKPS, dan juga GBKP. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 11. Selebihnya dan sekurangnya kami mengucapkan terima kasih. Shalom.